Salam saudara, senang dapat menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang Dia, Yesus yang adalah Tuhan yang mau menjadikan kita sahabatnya. Selamat mendengarkan. Setelah beberapa bulan tinggal di kota baru ini, aku mulai mengenal beberapa orang. Ada beberapa tetangga baru yang aku kenal karena sering bertemu baik ketika aku sedang melakukan sesuatu di halaman rumah atau ketika aku sedang bertemu mereka di jalan. Aku juga mengenal beberapa orang karena aku menjadi langganan mereka untuk barang atau jasa yang mereka tawarkan. Aku mengenal beberapa bapak-bapak yang biasa mengantar air galon karena beberapa hari sekali aku juga memesan air galon dari mereka. Aku juga mengenal beberapa abang-abang tukang antar gas, tentu saja karena aku berlangganan memesan gas kepadanya. Belum lagi beberapa orang pedagang di pasar yang juga aku kenal, karena aku biasa membeli dagangan yang mereka jual di pasar. Aku mengenal langganan penjual sayur yang sering aku beli. Aku juga mengenal ibu-ibu penjual ikan karena aku selalu membeli ikan kepadanya. Aku juga mengenal beberapa mas-mas yang menjual tempe dan tahu karena kami sekeluarga suka memakan tahu dan tempe yang dijualnya. Selain itu, aku tentu saja mengenal teman-teman yang menjadi rekan sekerja suamiku, yaitu mereka yang satu kantor dengannya. Pasti suamiku juga lebih mengenal mereka daripada aku mengenal mereka, karena suamiku yang lebih sering bertemu dengan mereka. Namun, karena aku juga beberapa kali ikut dengan suamiku ke kantor atau menghadiri beberapa acara di mana aku bisa bertemu dengan mereka, aku juga akhirnya mengenal mereka dengan baik. Lalu tentu saja aku juga mengenal banyak orang baru di gereja di mana kami beribadah di setiap minggu. Beberapa ibu-ibu khususnya yang aktif dalam kegiatan wanita di gereja juga aku kenal dengan baik karena aku juga berusaha untuk aktif dalam kegiatan itu. Di antara orang-orang yang aku kenal itu, ada yang hanya sekedar kenal saja. Aku mengenal mereka karena kepentingan atau tujuan tertentu. Misalnya berbelanja, atau karena aku membutuhkan apa yang mereka tawarkan. Ada juga di antara mereka yang menjadi temanku, yaitu mereka yang sering bertemu dan ngobrol bersama. Namun, di antara beberapa teman itu, ada yang sudah aku anggap sebagai sahabat. Kepada mereka, aku merasa sangat dekat dan aku bisa terbuka dengan mereka. Dan sebaliknya, dari para sahabatku itu, aku banyak mendengar kisah tentang hal-hal yang sebelumnya tidak aku ketahui, apalagi bagiku yang baru pindah ke kota ini. Namun, tentu saja aku memiliki satu sahabat yang lebih dari semuanya. Ia adalah Yesus, Tuhan dan sahabat terbaik bagiku. Yang sangat luar biasa adalah bahwa persahabatan antara aku dengan Yesus bukanlah hanya sekedar perasaanku saja. Persahabatan itu juga bukan sekedar pengakuan yang keluar dari ucapanku belaka. Persahabatan itu justru disebutkan sendiri oleh Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Aku mencoba untuk memahami betapa ajaib pernyataan Yesus ini. Aku melihat ada perubahan status dan hubungan yang menjadi inti dari persahabatan ini.
Dalam status asliku, aku adalah hamba baginya. Ia adalah Tuhan yang memiliki aku. Sebenarnya, kalau mau jujur, status ini saja sebenarnya sudah sangat menyenangkan bagiku. Aku mengingat di dalam perkataan lain, Yesus menjelaskan mengenai dua Tuhan. Dari apa yang dikatakan Yesus itu, aku bisa melihat bahwa kedua Tuhan itu bertentangan satu dengan yang lain. Aku juga ingat Yesus mengatakan bahwa manusia harus memilih apakah ia mau menjadi hamba Allah atau hamba Mamon. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi hamba untuk kedua Tuhan itu sekaligus. Kalau seorang menjadi hamba Mamon, maka ia hanya bisa menjadi hamba Mamon saja dan tidak bisa sekaligus menjadi hamba Allah. Sebaliknya, mereka yang memutuskan untuk menjadi hamba Allah, maka mereka tidak akan mungkin pada saat yang sama memperhambakan diri kepada Mamon. Dalam perkataan Yesus, Tuhan dan sahabatku itu mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya." Sekali lagi, mengingat pilihannya adalah menjadi hamba Allah atau hamba Mamon, maka kalaupun aku sudah menyebut masuk dalam golongan hamba bagi Yesus, itu sudah menjadi kabar yang sangat baik bagiku. Kalau menurut istilah yang sering dipakai oleh salah seorang temanku, aku sudah pada jalur yang benar. Dengan demikian, bahwa aku bisa mengatakan kalau aku adalah seorang hamba Allah, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat baik. Dan kalaupun aku memulai hidupku dan sampai mengakhirinya, aku ada dalam keadaan seperti itu, yaitu menjadi hamba Yesus seumur hidupku, aku sudah yakin bahwa aku menjalani kehidupan yang memuaskan bagiku. Akan tetapi, jauh lebih dari menjadikan aku sebagai hambanya, Yesus melakukan sesuatu yang sangat ajaib, yaitu Ia menjadikan aku sebagai sahabatnya. Ia mengatakan, "Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Tentu saja ada perbedaan yang sangat jauh antara status dan kedudukan seorang hamba dengan status dan kedudukan seorang sahabat. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa perbedaan yang sangat menonjol adalah bahwa bagi seorang hamba, maka yang akan terus nampak adalah banyaknya kewajiban. Sedangkan bagi seorang sahabat, yang banyak dimunculkan adalah banyaknya hak baginya. Aku melihat perbedaan yang sangat jelas dari apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri tentang hal ini, yang membedakan antara seorang hamba dengan seorang sahabat. Kepada seorang sahabat, Yesus mengatakan, "Memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bagi seorang hamba, yang harus dipahaminya adalah tanggung jawab dan pekerjaannya. Dan sebatas itu saja, jugalah yang diberitahukan kepadanya. Ketika aku menjadi seorang hamba, itu juga yang terjadi padaku. Aku hanya tahu bahwa aku terikat kepada pekerjaanku, dan standar kebaikan bagiku adalah kalau aku melakukan semua pekerjaan itu sesuai aturan yang ada. Kalau aku seorang hamba, maka aku menjadi hamba yang membuat Tuanku senang. Aku memenuhi semua tuntutan yang diberikan kepadaku, meski aku tidak selalu ada maksud dan tujuan untuk melakukannya. Kalau aku seorang hamba dan kemudian Tuanku menyuruh aku mengisi ember penuh dengan air, aku berkewajiban untuk melakukannya, yaitu memenuhi ember dengan air. Aku tidak berhak menuntut agar Tuanku menjelaskan mengapa ember itu harus dipenuhi dengan air. Kalau aku seorang hamba,
maka aku melakukan sesuatu juga karena aku akan dibayar untuk melakukannya. Atau akan menerima hukuman kalau aku tidak melakukannya. Ada perhitungan imbalan atau hukuman di dalamnya. Kalau aku seorang hamba, itu yang mewarnai pekerjaan dan perbuatanku. Berapa aku dibayar untuk apa yang aku lakukan baginya, atau hukuman yang akan aku terima kalau aku tidak melakukannya. Namun, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa aku bukan lagi hamba, tetapi aku adalah sahabat baginya. Dan sebagai sahabat, aku memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan ketika aku mau melakukan sesuatu baginya. Sahabat terbaikku. Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku menjadi sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sebagai seorang sahabat, aku melakukan apa yang aku perbuat untuk Yesus, Tuhan dan sahabatku itu, karena aku memahami apa yang dikehendakinya, yang memberikan kepadaku kesempatan untuk memahami rancangannya bagi dunia dan juga rancangannya bagi hidupku. Sebagai seorang sahabat, ketika aku melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi Yesus, maka aku melakukannya karena aku mengasihi sahabatku. Aku berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu bukan karena aku ingin mendapatkan keuntungan, tetapi karena aku menghargai persahabatan dan hubunganku dengannya. Apalagi dalam hubungan dengan Yesus. Aku sudah mendapatkan segala keuntungan yang luar biasa besar. Sehingga ketika aku mengerjakan bagianku dalam persahabatan itu, maka hal itu sepenuhnya merupakan perwujudan syukur atas status dan kedudukan yang baru yang diberikannya kepadaku. Saat kenyataan tak seperti yang kuharapkan, tetap ku percaya. Saat keadaan tak seperti yang kau janjikan, tetap ku mau setia. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Saat badai dahsyat datang menerpa hidupku, tetap ku memujimu. Saat bimbang dan tak tahu bagaimana melangkah, tetap ku menyembahmu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang sudah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kita yang dahulu hamba diangkat untuk menjadi sahabat baginya. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda untuk lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda mau didoakan, kami siap mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.